Tapi krisis di tahun 97 membawa saya ke suatu titik terendah dalam hidup saya. Waktu itu saya di PHK dan tidak punya pilihan lain untuk survive. Akhirnya memulai usaha. Alhamdulillah usaha yang kita bangun di tahun 97 itu sekarang bisa berkembang dari 3 karyawan, sekarang memberi lapangan pekerjaan kepada 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. You don't have to be great to start, but you have to start in order to be great. Gitu. Cuman kalau misalnya lu takut untuk mulai dan lu nggak pernah mulai, yang ada itu cuman ide yang luar biasa yang akhirnya akan mati dengan sendirinya. Slide-nya. Assalamualaikum semuanya, selamat sore. Apa kabar? Semoga-semoganya sehat. Terima kasih narasumber kita yang udah ada di hari ini, dan juga audiens yang sudah meluangkan waktunya dan juga menyumbangkan sebagian besar dari uangnya untuk UMKM yang terkena dampak COVID-19. Perkenalkan, saya Sarah Usman, saya dari Jarvis Advisory. Jarvis adalah business consultant di mana kita membantu klien kita dalam business strategy, business valuation, dan juga fundraising. Jadi kalau kalian ada yang perlu bantuan dari jasa-jasa tersebut, please contact Jarvis. Kita kali ini dengan Edia, yaitu platform edukasi digital, akan bincang-bincang dengan narasumber mengenai strategi meningkatkan daya saing usaha. Apa sih daya saing di sini? Daya saing di sini sering dikenal sebagai competitive advantage. Apa itu competitive advantage? Daya saing ini adalah nilai lebih yang dimiliki oleh suatu usaha dibandingkan pesaingnya. Bagaimana bisa mendapatkan nilai lebih ini? Yang pertama, kita bisa dapatkan nilai lebih ini dari cost advantage, di mana suatu usaha itu bisa memproduksi suatu barang dengan biaya sekecil-kecilnya, sehingga dia bisa menjualnya dengan harga yang murah dan juga mendapatkan profit margin yang besar. Yang kedua, suatu usaha itu juga harus memiliki differentiation advantage, di mana dia mampu memproduksi suatu barang dengan secara unik, sehingga dia bisa men-charge atau menjualnya dengan harga yang premium. Sehingga balik lagi dia bisa mendapatkan profit margin yang lebih daripada pesaing-pesaing bisnisnya. Contoh di sini saya punya Il Giornale. Ada yang tahu nggak nih Il Giornale ini apa? Pemilik Il Giornale ini adalah kebangsaan Amerika. Dia dulu pernah pergi ke Italia. Terus dia melihat adanya coffee culture yang berbeda dengan di Amerika. Karena di Amerika itu dulu coffee culture-nya orang beli di diner atau di convenience store dan hanya untuk to go aja. Tapi sedangkan kalau misalnya di Italia, orang itu beli kopi untuk duduk dan enjoy the coffee di tempat itu. Nah, dia balik ke Amerika dan dia mengimplementasikan coffee culture yang ada di Italia ini di Amerika dengan membangun si Il Giornale ini. Nah, Il Giornale ini lama-lama berkembang menjadi lebih besar sehingga dia mempunyai economies of scale, di mana dia mempunyai bargaining power over supplier dan dia bisa mendapatkan biji kopi yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Nah, di sini dia melakukan both. Yang pertama adalah differentiation advantage karena dia mempunyai coffee culture yang berbeda, dan yang kedua adalah dia melakukan cost advantage. Dengan melakukan cost advantage dan differentiation advantage ini, Il Giornale sudah berkembang menjadi coffee chain yang kita kenal sebagai Starbucks. Ya, ini orangnya Howard Schultz yang membangun si Il Giornale dari kecil sampai besar. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa
Usaha yang sangat kecil itu bisa menjadi besar sekali asalkan punya daya saing. Bagaimana dengan usaha-usaha di Indonesia? Kalau misalnya kita lihat ekonomi di Indonesia itu pastinya nggak bisa kita lupa dari peran penting dari UMKM. UMKM kita itu memiliki pangsa sekitar 99,99% atau juga 64,2 juta unit usaha. Dia juga berkontribusi sekitar 61% ke total PDB kita. Sangat besar kan? Tapi orang-orang biasanya nggak tahu nih UMKM ini apa aja. Sebenarnya orang-orang harusnya tahu kalau UMKM itu ada beda-beda kategorinya. Yang pertama adalah usaha mikro, di mana omset per tahunnya itu sekitar kurang lebih 300 juta, nggak lebih dari itu, sorry. Dan ada usaha kecil yang omset per tahunnya itu 300 sampai 2,5 miliar atau sekitar 1 sampai 10 juta per hari. Dan yang terakhir ada usaha menengah di mana omset per tahunnya adalah 2,5 sampai 50 miliar. Di Indonesia ini usaha-usaha didominasi oleh usaha mikro. Dia menyerap 89% dari tenaga kerja di Indonesia. Nah, jumlahnya sangat besar banget kan, 89%. Tapi sayangnya, ini nggak sebanding dengan daya saing mereka. Karena chance untuk naik kelas dari usaha mikro ke kecil itu cuma 1%. Kenapa dan bagaimana usaha-usaha ini bisa bersaing dan berkembang? Semuanya ini akan dibahas oleh narasumber kita di sore hari ini, yaitu Bapak yang sangat amat masih muda dan juga founder dari Ultimate You dan OKOC, juga serial investor and entrepreneur, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Halo, itu muted tuh. Halo Sarah, terima kasih Bro Daniel, thank you. It's an honor to be in the Jarvis Advisory bersama the one and only Sarah Usman and the phenomenal Daniel Mananta. Wah, belum di intro, udah di intro duluan sama Sandiaga Uno. Oke, next we have narasumber yang nggak asing lagi, VJ dan juga host seluruh Indonesia tahu, founder dari Damn I Love Indonesia, an entrepreneur, Daniel Mananta. Halo Daniel. Yes. Hi Sarah, and actually the honor is absolutely mine karena gila, gue ini bagikan lilin di samping matahari gitu kalau misalnya sama Sandiaga Uno gitu. Jadi kayak wow, this is such an honor. Thank you so much Sarah dan juga Jarvis Advisory untuk menyatukan kita dalam webinar ini gitu. This is gue sendiri udah bawa buku catatan gue ya karena gue bakal belajar juga dari Pak Sandi di sini. So I'm very excited. Well, thank you banget ini guys karena gila, ini dua-duanya benar-benar narasumber yang oke-oke banget. Gue juga bakal belajar dan mungkin kalau misalnya gue capek, gue ada host satu lagi nih yang udah pro. Jadi kan gue tinggal leha-leha. Oke guys, boleh diceritain nggak sedikit tentang Damn I Love Indonesia dulu deh. Alright, so Damn I Love Indonesia itu lahir tahun 2008 dan jujur mungkin bisa dibilang itu sebuah brand yang personifikasinya adalah gue gitu. Jadi di sini gue pengen banget ngasih statement kalau misalnya mencintai Indonesia itu bisa keren. Dulu, zaman dulu orang-orang mencintai, ada satu orang juga gitu ya yang mengeluarkan untuk mencintai produk-produk Indonesia, right? Nah, dan akhirnya gue kayak nge-package brandingnya, nge-package gaya hidupnya menjadi sesuatu yang sangat anak muda, sesuatu yang cool, sehingga anak muda juga bisa menerima gitu. Dan dulu itu masih banyak pandangan, wah buatan Indonesia mah pasti harusnya harganya murah. Tapi kita bersyukur banget kita bisa menjadi sebuah brand, menjadi pionir kali ya, untuk
buka brand Indonesia streetwear casual tapi di mall, dan itu kayak ngerubah paradigma bahwa mungkin produk Indonesia itu cuma bisa dibelinya di distro misalnya atau di pinggir jalan kayak gitu. Jadi kita bikin Di itu, GBK kita juga ada ya? elevate. Kenapa? Di GBK ada ya? GBK belum ada, ya belum ada. Harus to Tapi next berarti. so we elevate, we try to elevate Indonesia and its culture to the next level. Oke, keren banget. Very very proud of Indonesia. Kalau misalnya dari Mr. Sandiaga Salahuddin Uno, boleh diceritain nggak OKOC dan Ultimate You nih, gimana nih? Jadi pertama-tama gue penggemar Damn I Love Indonesia nih. Jadi udah ada di bandara sekarang. Yes. Kalau mau beli ada di bandara. Tapi pada akhirnya kalau Damn I Love Indonesia itu berangkat dari Daniel, personifikasi dari Daniel, Ultimate You ini sebetulnya jadi pertama OKOC dulu. OKOC dimulai 2016, itu pemikiran berangkat dari empowering SMEs. Tadi Sarah udah nyampein bahwa SME kita ada 99,9%, lapangan kerja 97%, ekonomi kita 60% SMEs. Tapi SMEs ini masih mengalami kesulitan permodalan, kesulitan pemasaran, kesulitan perizinan, dan lain sebagainya. Jadi OKOC ini adalah singkatan One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship yang difokuskan untuk membantu para SMEs. Dan tiba-tiba tanpa sengaja menjadi brand OKOC Indonesia ini, dan per hari ini OKOC ini bisa dikenali sebagai bukan satu program tapi satu gerakan. Gerakan yang dipelopori oleh para penggerak-penggerak. Sekarang ada sekitar 400.000 pesertanya di seluruh Indonesia, dan they have products from water to jamu sampai ke produk skincare, beauty, dan lain sebagainya. Jadi itu secara natural branching out ke multiple products. Nah, kalau Ultimate You sebetulnya ini aku pakai ya, Ultimate You. Apalagi tuh jaketnya apa jaketnya? Jaketnya collab. Jaketnya salah satu kita konsepnya Ultimate You itu collab. Jadi kolaborasi dengan para UKM-UKM yang lain. Jadi karena ultimately it's about you. Jadi saya selalu bilang bahwa you have all the potentials, karena saya ngelihat Indonesia ini potensinya luar biasa banget. Para pengusaha di sektor ekonomi kreatifnya juga luar biasa banget. So ultimately it's about you. Ini adalah it's all about realizing a potential, dan kita collapse. Saya bilang pakai platform saya, kita collapse. Program produk-produk seperti jaket ini, topi, baju, sepatu, yang tadi ini semua adalah bagian daripada kolaborasi. Karena I believe there is strength in numbers. Kalau kita berjejaring, kita create ecosystem, kita akan jauh lebih kuat untuk menghadapi gempuran, baik itu gempuran COVID-19 maupun gempuran-gempuran challenges di ekonomi kita. Jadi ini baru banget. Kalau Ultimate You baru akan kita launch secara formal bulan Agustus. Kalau kacamata ini apa? Kacamata ini juga produk Gucci ya, Gucci. Ini Saturdays namanya. Ini juga anak-anak Indonesia punya produk kacamata branding lokal juga. Jadi semua yang brand-brand lokal, when they need to elevate, kalau kayak Daniel kan sudah bisa mengelevate Damn I Love Indonesia ini, sudah in my opinion one of the most attractive brand yang ada di luar sana. Tapi kalau ada para pengusaha yang punya the same passion dan butuh bantuan, kita ready banget untuk kolaborasi. Wow, keren banget dua-duanya. Nggak sabar kan, pasti pingin langsung masuk ke topik pembicaraan. Tapi sebelum masuk ke topiknya, saya mau bicarakan dulu gimana caranya untuk kalau misalnya ada pertanyaan
itu disimpan dulu, dimasukkan ke dalam kolom pertanyaan yang ada, nanti akan dibacakan setelah kita berdiskusi antara moderator dan narasumber. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke topik pembicaraan hari ini. Apa saja yang mempengaruhi daya saing? Yang pertama adalah inovasi. Ada juga branding, ada marketing, ada manajemen, dan juga yang terakhir adalah sumber daya manusianya. Let's talk about innovation first. Nah, kamu tahu nggak sih kalau misalnya daya saing Indonesia itu udah turun dari peringkat 45 ke 50 menurut Global Competitiveness Index. Global Competitiveness Index ini dinilai dari 12 pilar. Dan salah satu pilarnya adalah inovasi. Sayangnya, Indonesia ini mendapatkan nilai terburuk di inovasi. Pertanyaan saya akan saya tunjukkan pertama kali ke Bapak Sandiaga Salahuddin Uno dulu yang paling muda. Seberapa penting dan sering inovasi harus dilakukan? Dan juga apa itu inovasi untuk Mr. Sandiaga Uno? Jadi untuk Global Competitiveness Index ini ya memang it's a challenge ya. Jadi gue tuh nggak mau kita terlalu down and terlalu memfokuskan kepada di mana indeks dunia menilai kita. Tapi kalau gue ngelihat justru inovasi kita ini luar biasa banget. Jadi bukan artinya kita menepuk dada ya. Tapi innovation in my opinion itu sebetulnya sangat-sangat simple. Inovasi itu nggak perlu kayak rocket scientist, kita di lab nemukan sesuatu, atau kita tiba-tiba muncul ting, coding genius, terus kita punya produk-produk model-model, produk-produk brand global lainnya. Tapi inovasi itu bisa dikerucutkan ke sesuatu yang sangat simple. Seperti doing things better, doing things cheaper, and doing things faster. Jadi kalau you get a product yang bisa lebih cepat, lebih baik, dan lebih murah, ini adalah bagian daripada inovasi. Terus para pengusaha kita punya konsep ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Itu juga bagian dari inovasi. Bagaimana kita terus melakukan continuous improvement. Nah itu adalah bagian daripada inovasi. Nah Indonesia sendiri seperti kita ketahui, gue ngelihatnya sih SDM kita nggak kalah. Cuman kita memang dari segi regulasi, perizinan, permodalan itu kita memang agak ketinggalan. Tapi kalau kemampuan kognitif dan kreativitas talenta-talenta Indonesia mah gila banget, keren. Dan justru itulah yang menjadi kekuatan, keunggulan kita. Kalau kita lihat dari sisi competitive advantage maupun comparative advantage, itulah SDM kita. Jadi menurut saya inovasi ini penting banget, dan kalau dikerucutkan, diperes entrepreneurship itu apa, itu adalah inovasi. Oke, berarti inovasi Indonesia ini udah top banget ya Mr. Sandi? Sudah ada dalam level dunia, world class, tinggal kita lebih mampu untuk mengemasnya, dan lebih mendorong acceptance-nya di paling utama ya di negara kita sendiri. Kita harus hargai inovasi kita sendiri. Saya ngelihat petani inovasi-inovasi yang luar biasa. Peternakan kita juga punya inovasi yang luar biasa. Branding, ekonomi kreatif itu juga inovasi-inovasi kita juga lumayan. Oke, jadi regardless itu ada indeks apa di dunia ini, yang penting kita tetap terus berinovasi yang menghasilkan produk-produk yang bisa lebih efisien, lebih cepat, dan lebih murah gitu ya. Oke, kalau dari Daniel gimana nih, Neil? Ini kayaknya nih Daniel suka berinovasi. Yes, I do actually. Jadi kalau misalnya dari kacamata gue sendiri, gue jujur, nggak kaget sih kalau misalnya Global Competition Index ya tadi ya, itu menurun gitu. Karena I'm so sorry to say, kita ini mungkin karena saking kreatif dan saking inovatif, kita
terjebak dalam yang namanya comfort zone. Sehingga what happened is ketika kita berhasil reach a certain milestone, kita udah berhenti berinovasi gitu. So dan ini menurut gue sesuatu yang sesuatu yang menakutkan karena gue nggak tahu ya apakah ini penyakit orang Indonesia pada umumnya atau ini mungkin penyakit gue aja. Jadi contohnya kalau misalnya gue lagi pengen bikin six pack gitu, misalnya gitu ya, gue diet mati-matian, gue olahraga mati-matian, makanan gue jaga banget, tapi ketika gue udah berhasil mendapatkan six pack, udah gue nggak maintain lagi. Sehingga yang ada gue udahlah gue udah punya six pack ini, gue makan sembarangan, olahraga mungkin bisa ya seminggu 2 kali aja lah, gue udah punya six pack gitu. So akhirnya six pack gue hilang dan gue mulai panik lagi gitu. Jadi gue nggak punya kedisiplinan untuk maintain atau mungkin malah mempertajam apa yang gue udah punya gitu misalnya, atau kesuksesan gue. Nah tadi gue setuju banget sama apa yang Pak Sandi bilang gitu soal orang Indonesia itu yang paling berinovatif dan juga sangat kreatif. Itu gue setuju total. Tapi sayangnya to implement something ketika mereka dari sebuah kreasinya, habis itu mereka mulai dari kreativitasnya mau dimasukin ke implementasi, itu dari segi managingnya, dari segi storytellingnya atau brandingnya, itu nggak tahu kenapa lost in communication tuh. Kayak gitu. Dan lebih parahnya lagi ketika ada beberapa brand yang ketika dia udah nyampe di satu level tertentu, mereka mulai sombong. Mereka mulai kayak, you know what, gue gak butuh siapa-siapa lagi, gue akan go internasional sendirian. Gitu. Nah, akhirnya what happened is, si brand tersebut, itu di Indonesianya aja belum masih goyah, tapi dia udah berusaha go internasional, karena dia ngerasa dia ini yang paling hebat, gitu misalnya. Nah, jadi jujur ini gue bukan menghakimi brand-brand di luar sana, karena jujur gue ngomongin ini dari diri gue sendiri juga gitu. Ada saatnya di mana Dem I Love Indonesia ketika kita dicari banget, kita desirable banget, kita yang kayak wah udahlah gue yang paling hebat lah. Makanya gue terinspirasi banget dari tadi Pak Sandi bilang kayak biarpun seorang Pak Sandiaga Uno itu udah ada di sini, tetap dia membuka kesempatan buat UMKM lainnya untuk bekerja sama dan berkolaborasi. And I think itu adalah rahasia gotong royong sebenarnya, spirit of collaboration. Dan gue baru dapetin hal tersebut ketika lagi dalam masa karantina. Di mana sekarang ini kita semua serba kesulitan, jadi karena ada sebuah kesulitan bersama-sama, akhirnya barulah kita mulai ngajak brand-brand lain untuk berkolaborasi. Padahal ini sesuatu yang gue nggak pikirin nih ketika gue ada di atas gitu. Gue tidak berpikir untuk berinovasi ketika brand gue lagi ada di atas gitu misalnya. Nah jadi akhirnya padahal seharusnya itu gue lakuin banget. Dan tadi gue ada share slide, akhirnya kita kerjasama sama beberapa brand. Sebentar. Ya, ini adalah salah satu kerjasama kita, kolaborasi kita untuk membuat sebuah sepeda lipat. Ya, mungkin nanti bisa dipakai juga sama Pak Sandi ya, untuk keliling-keliling ya. Ada Bung Hatta triathlon. Yo, Siapa? ini ada Bung Hatta, ada Bung Karno. Ini benar-benar kita akan rilis nanti bulan Agustus untuk kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah salah satu contoh inovasi yang dilakukan oleh Dem I Love Indonesia bersama sebuah perusahaan, Element Bike, untuk berkolaborasi dan, masuk market. Karena orang-orang pada mikirnya, oh ya udah Dem I Love Indonesia itu kaos, tapi ternyata kita menyodorkan sepeda. Wow, mind blown, right? Jadi, and that's inovasi. Dan ternyata untuk sebuah perusahaan terus berinovasi, leadernya atau CEO-nya atau perusahaan tersebut harus dalam tahap tidak nyaman, terus-terusan tidak nyaman. Jangan sampai mereka merasa nyaman dan mereka merasa yang paling kuat, akhirnya mereka berhenti berinovasi. Ciptakan terus motivasi diri kita gitu ya sebagai leader khususnya. Kayak tadi yang Pak Sandi bilang, doing it better, cheaper, and faster. Itu menurut gue mind blowing banget. Itulah namanya Kaizen dan itu adalah culture orang Jepang. Mungkin culture tersebut, budaya tersebut bisa kita terapkan juga di Indonesia. Untuk setiap hari kita improve, setiap hari apa nih yang bisa kita bikin better? Apakah harganya bisa lebih dimurahin? Apakah kita bisa lebih cepat dalam mendelivery produk kita atau menciptakan produk kita?
bagaimana nih supaya kita bisa membuat sistem yang lebih baik lagi gitu. And that's innovation. Wow, keren banget. Berarti yang penting bagi seorang yang punya usaha itu adalah selalu berinovasi dan selalu memikirkan apa aja sih yang harus dilakukan untuk yang tadi dibilang tadi, untuk better, lebih faster, dan cheaper And tadi. cheaper. Oke, next one kita punya branding. Strategi branding. Kalian pasti sering banget kan sih kayak beli baju dan tiba-tiba lihat kok ternyata buatan Indonesia. Sepatu juga banyak gitu, sepatu olahraga made in Indonesia. Udah belinya jauh-jauh. Ya kan? Ternyata di Indonesia itu banyak banget brand-brand dari luar yang punya produksi di Indonesia. Seperti Nike, New Balance, Asics, H&M, you name it. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya demand untuk fashion industri ini sangat besar. Dan kalau kita lihat ya di Indonesia itu kita sebenarnya punya loh desainer-desainer yang sebenarnya bisa bersaing dengan desainer luar. Nah, tingkat produksinya pun kayak in terms of cost kita relatively cheap lah juga bisa dibilang seperti itu. Tapi kenapa industri ini itu masih sangatlah fragmented dan nggak ada misalnya di Indonesia itu brand yang keluar terkenal gitu di seluruh dunia. Sedangkan kalau kita lihat nih di luar sana, banyak sekali ada bilioner yang sudah menjadikan, sebentar, slide-nya nih mana. Nah, sudah ada bilioner seperti Bernard Arnault yang sukses menjadi orang nomor 3 terkaya di dunia dari brandnya itu LVMH yang kita kenal sebagai LV. Nah, ada juga Amancio Ortega, founder dari Inditex, chain-nya Zara. Dia tuh sekarang udah listed number 6 orang terkaya di dunia. Kenapa Indonesia ini nggak bisa secara brand itu keluar di sana? Bagaimana sih kita improve dari image-nya itu kita cuma jadi ya tukang jahit menjadi brand yang terkemuka di Indonesia, di luar sana. Sekarang mungkin pertanyaannya gue tanya dulu ke Daniel. Karena brandnya udah kuat banget nih, Damn I Love Indonesia. Bagaimana cara lo membangun brand lo ini gitu? Padahal kan namanya cuman kayak satu kata doang nih. 3 kata Lu gak gitu. bisa, Damn I Love lu gak bisa ngomongin bilioner dari LVMH ke Zara ke Damn I Love Indonesia. Tapi nih, gue kan kenal lo. Cuman tau gak sih, gue nggak tahu kalau misalnya tadi gue udah bilang sama lo kan, kayak pas waktu gue lihat di IG lo, Damn I Love Indonesia itu ternyata punyanya Daniel. Padahal gue udah kenal lo, ngerti gak sih? Jadi kan it's actually a very strong brand di Indonesia ini gitu. Gitu. Yeah, that's true. Ceritain deh. Ini gimana dan caranya? gue bangga banget actually karena kayak lu tau gak sih kalau misalnya lu ngelahirin sebuah produk gitu ya, produk lu lebih terkenal daripada lu gitu, itu gue bangga banget gitu. It's like you know you're giving a platform gitu. Padahal lu udah terkenal banget lagi. Amin. Tapi maksudnya kayak you're creating your own legacy. Bisa aja. Jadi gini sih, gue ngerasa cara membangun brand yang kuat kalau misalnya dari kacamata gue. Kalau misalnya LVMH sama Zara itu kayaknya mereka udah punya bisnis model yang berbeda dengan brand-brand kaos atau apparel pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya dari kacamata gue sendiri dari segi branding, it's all about storytelling. Sayangnya, negara kita ini, menurut gue nih, lemah banget sama yang namanya storytelling. Karena apa? Karena dari kecil kita nggak pernah diajarin soal Shakespeare. Jadi nggak ada tuh yang namanya introduction, act 1, act 2, act 3, conclusion. Gitu. Oh, nanti ada kalau misalnya ada klimaks tuh di act 3 ya, kayak gitu. Jadi, cara storytelling itu ada suatu cara storytelling yang sedemikian rupa sehingga diminati sama masyarakat global. Nah, jadi kalau misalnya dari gue sendiri, kita justru lagi mempertajam atau mengasah si storytelling ini gitu supaya branding kita menjadi lebih kuat lagi. Kalau misalnya 10 tahun yang lalu, yes, orang-orang pada taunya, oke, Daniel Mananta
seorang selebriti, public figure, membuat sebuah brand untuk Indonesia, dan muncullah Damn I Love Indonesia gitu. Even banyak yang mind blown ketika tahu DA-nya Daniel, MN-nya Mananta gitu, yang kayak wow, that's genius gitu and whatever. Nah, cuman sekarang 10 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, I need to come up with a different storytelling, right? Jadi, dan itu adalah bagian dari inovasi juga gitu. Storytelling apa nih yang akan kita iniin? Storytelling contohnya gitu ya. Ada temen gue yang baru ceritain ke gue, dan ini menurut gue it's a personal storytelling. Ketika dia adalah seorang perempuan, dia pakai baju Damn I Love Indonesia, dia keluar negeri, kuliah di luar negeri, pakai baju Damn I Love Indonesia kebetulan, abis itu ada bule, kucuk cowok gitu yang nyamperin dia gitu, hey, lu dari Indonesia, gue actually pernah ke Indonesia juga loh, ngobrol, sekarang mereka married dan punya 2 anak. Yo, baju Damn I Love Indonesia ternyata bisa memberikan jodoh buat seseorang, right? Jadi ini target market kita sekarang jomblo ternyata. Nah, jadi kayak storytelling yang kayak gitu, yang menurut gua yang apa ya, bisa memberikan empati atau bisa mendapatkan emotional attachment. Karena yang namanya sebuah brand, kayak tadi yang lu kasih lihat, Adidas, Nike, Puma, semuanya sama-sama jualin sportswear. Tapi kenapa kita ada beberapa orang yang fanatik banget sama Nike, fanatik banget sama Adidas, fanatik banget sama Puma, gitu. Maksudnya it's all because of their storytelling, and that's what branding is all about. Ya berarti kayak misalnya jangan less personal, more kayak misalnya kita tell a story to our customer kali ya. It's more personal actually. Jadi kayak orang akan lebih ngikutin tokoh daripada toko. Oh gitu. Berarti more personalized gitu ya ke orang-orangnya. Betul. Oke. Kalau misalnya dari Mr. Sandiaga Uno bagaimana? Jadi sebuah brand itu selain daripada storytelling, menurut saya ya yang membedakan tadi Bernard Arnault maupun Zara itu adalah kebetulan saya pernah punya usaha juga yang mengelola brand-brand internasional, dan saya ngelihat gitu apa sih yang ngebedain dengan brand-brand Indonesia pada saat itu. Kita mulai invest di tahun 2008, kita jual brand-brand yang bisa dibilang luxurious brand maupun brand-brand yang biasa-biasa aja sih sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan Damn I Love Indonesia, ya nggak se powerful itu. Tapi ternyata it's about discipline. Saya ngelihat pemilik brand ini disiplin banget gitu, ngejaga experience orang, pengalaman orang memakai barangnya dia. Jadi it's about execution, it's about equity. Jadi ada brand equity yang mereka jaga banget gitu loh. Nah kita kadang-kadang kita punya brand yang kuat, terus betul yang tadi Bro Daniel bilang kelepasan kiri kanan. Tapi saya lihat pemilik brand ini mereka experience-nya itu dari betul-betul life cycle dari produknya itu dia jaga gitu. Sampai ada tim hukumnya, kalau ada pemalsuan seperti apa, hukumannya seperti apa. Saya tuh udah ngelihat bahwa wah ini sih kalau kita mau punya brand kelas dunia, institutional disiplinnya tuh mesti ada. Dan menurut saya karena pasarnya di Indonesia dan kita punya produk-produk yang kuat dan kita punya kemampuan untuk memproduksi barang-barang tersebut dengan kualitas yang prima, mestinya sih it's a matter of time. We will see Daniel Mananta tuh sejajar tadi sama Bernard Arnault, sama Amin. Sama Zara gitu. Paling nggak ada 2-3 orang Indonesia gitu loh di Forbes top 10 gitu kan, kita bangga banget gitu. It will be a very proud moment for me karena menurut gua ya it's about time. Kita nih jangan terus jadi pasar lah. Kita we need to rise up to the occasions, kita ambil, seize the moment, and pandemic COVID-19 ini I think it's a very strong wake up call buat kita.
yuk kita mulai dari pangan, sandang, semua, let's prioritize our local products, and then sooner or later, kalau marketnya udah educated and heavily socialized to consume our own brand, which is actually very good, udah rasa nyamannya udah sama, I think it's a matter of time kita punya those world-class brand coming out from Indonesia. Jadi gue berdoa banget, mudah-mudahan I can see it in my lifetime that Indonesian brand tuh sejajar gitu. Kita mendarat di New York, kita mendarat di London, kita lihat Indonesian brand juga ada. Karena we have all the ingredients. Menurut saya it's a matter of time. Exactly. Berarti kan yang tadi kita udah diskusikan kalau misalnya di Indonesia itu sangat amat kaya dengan sumber dayanya. Kayak harganya aja udah murah. Terus kayak desainer-desainernya juga pasti bisa buat barang-barang yang bisa bersaing. Yang paling penting adalah bagaimana kita menceritakan storytelling tersebut dan punya disiplin berarti ya, menjaga brand equity tersebut sehingga brand value-nya ya konsisten gitu, nggak yang tiba-tiba berubah menjadi misalnya yang lain-lain. Biasanya kadang-kadang udah jual mie, tiba-tiba besoknya jualan roti gitu kan. Padahal brandnya udah lumayan maju tuh gitu kan. Nah, di Jarvis Advisory ini, just to close on this point, gue mau kasih hadiah ke Daniel Mananta nih. Ke VJ Daniel. It's a gift. It's the first time I give, because I want to see you very successful. I want to give you a tool, karena brand is about a very heavy involvement of data. Jadi you need customer feedback, you need big data analysis untuk guide your product ke depan. And I think bicycle itu is a very smart move, dan gue jadi malu gitu pakai sepeda yang sekarang udah ada sepeda loop gitu. Gue malu pakai sepeda yang depannya B gitu misalnya. Nah, gue mau melalui Jarvis, nanti melalui Sarah Usman and all the people di sini, we wanna invest in a research of what people thinks about them. I love Indonesia. Terus how do we improve this? You will be benefiting from the feedback from your customers. Dan kita punya teknologinya. Nanti through Jarvis Advisory kita let's do this exercise. Thank you so much, Pak Sandi. Wow, that is huge. That is huge. We've been wanting that actually. We've been wanting that, tapi kita nggak punya resourcesnya and we don't have the power to do it. So I just want to say thank you so much. That's amazing. Thank you, Pak Sandi. It's actually a very good innovation, good move, Daniel. Oke, next kita masih ada lagi nih, ada 3 lagi. Next one is marketing, guys. Seberapa penting strategi marketing dalam kesuksesan suatu bisnis? Mungkin bisa Bapak Sandiaga Uno dulu deh. Yang tadi udah bagi hadiah. 4P ini udah very well defined ya. Dan menurut aku waktu some 30 years ago when I went to business school, I learned about this 4P juga kan. Tapi in my opinion sekarang, and that's why tadi gue berinisiatif untuk kolaborasi dengan Them I Love Indonesia ini, karena ada satu hal yang sekarang di-enable because we have technology, yaitu you could hear what your customer is saying about your product tanpa terlalu mahal. Kalau biasanya kita research kan agak mahal. Nah sekarang I'm developing this initiative for UKM untuk mendengar feedback from their customers dengan relatively very simple, quick products based on technology which you can use to shape your product. Jadi kan kita perlu promotion, kita perlu the product needs to be very good, placement, how we distribute using resellers dan segala macam, atau termasuk juga packaging. Karena ini biasanya UKM nih masalahnya juga packaging. I think it's absolutely critical for us to master this 4Ps, the marketing, using
and adopting the new technology yang ada di sekitar kita. And ini akan banyak membantu mudah-mudahan produk-produk kita bisa stay very relevant, very authentically being demanded by the market. Nah ini nanti, in my opinion, marketing is going to continue to evolve dan kita harus ada stay on top of it every time. And it's damn, I love Indonesia. Damn, you're very right that you cannot be in a comfort zone. I always challenge myself. Waktu I was a CEO too, I continue to make mistakes. And through my mistakes, I learn more. I actually make more money avoiding mistakes than actually a smart investing. Wow. And then I completely went out of the comfort zone, masuk ke ranah publik gitu. Waduh, itu lebih gila lagi. I experienced very tumultuous time, but you are completely right. Karena begitu kita nggak di comfort zone, then we continue to find ways to improve our footprint, kebermanfaatan kita lah kepada masyarakat. And I think at the end of the day, you want to make sure that life is about selling. Life is about marketing yourself, marketing your product, marketing your services. Jadi ini yang menurut saya absolutely critical for a business to be successful. Kalau dari Daniel, makasih Pak Sandi. Gimana nih? That's amazing, Pak. Kalau kayaknya udah dibahas semua Pak Sandi, I don't even add into that. I mean like that's amazing. Kalau sedikit aja gimana strategi marketingnya? Kalau yang pengen gue tambahin, gue ngerasa ya kayak why do you even have this business? Itu pertama banget sih, kayak lu kenapa sih pengen membangun bisnis ini gitu? Kalau misalnya pertama lu mikirnya, oh karena gue pengen kaya, karena gue pengen profit, karena gue pengen bahagiain orang tua gue misalnya, atau karena pengen apa? Kebanyakan intensi atau motivasi tersebut itu menurut gue sangat surface dan di dunia yang sekarang ini, di dunia yang serba digital dan ini nih, people can look through that. Orang bisa ngelihat itu. Oh, lu mah cuma pengen ngadain produk ini karena lu pengen kaya aja kayak gitu. Now, ada sekarang ini term baru, bukan lagi CSR. Biasanya orang-orang kan CSR gitu ya, corporate social responsibility. Sekarang ini kayaknya orang lebih tertarik sama yang namanya CSV, creating social values. Jadi ketika sebuah perusahaan itu dibangun, social impact apa yang akan diberikan oleh si perusahaan tersebut. Nah, apakah perusahaan ini akan membuat dunia menjadi lebih baik atau enggak? Apakah perusahaan ini akan membuat membuat impact yang positif kepada orang-orang di sekitarnya? Kita lihat kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan sekarang ini yang membuat impact positif buat orang-orang sekitarnya. Contohnya tukang-tukang ojek. Mereka terimpact banget sehingga akhirnya aplikasi seperti Gojek, wow, booming banget. Because mereka empower people. They create a new social value for people around them. Dan Damn I Love Indonesia misalnya kita pengen banget supaya mengimpact anak-anak muda untuk lebih mencintai budaya Indonesia. Nah, kita komunikasikan tuh melalui marketing kita. Kita komunikasikan terus-terusan. Kita bilang, well, Damn I Love Indonesia, kita pengen supaya anak muda sekarang ini lebih mencintai budaya Indonesia. Banyak orang yang mungkin gak terlalu suka produknya, tapi mereka suka sama impiannya. Sehingga mereka membeli impiannya. You know, kayak Steve Jobs gitu ya. Banyak orang gak suka sama dia, tapi mereka suka visinya Steve Jobs. Sehingga mereka membeli produknya Steve Jobs karena mereka mereka suka sama visi yang Steve Jobs berikan gitu melalui Apple. Nah, jadi gue ngerasa nih, sekarang di sebuah perusahaan, apapun yang lo lagi lakuin saat ini gitu ya, yang lagi nonton, kalau misalnya lo mempunyai sebuah motivasi untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik karena perusahaan lo, dan membuat impact lebih besar, make sure you communicate that. Komunikasikan itu melalui channel marketing lo. Supaya orang-orang akhirnya mempunyai emotional attachment dengan si produk yang lo tawarkan atau perusahaan lo.
kayak gitu sih. Karena jujur gue nggak pernah belajar marketing, jadi gue nggak tahu 4P-nya itu apa. Yang gue tahu price, product, placement, sama apalah kayak gitu. Promotion. Jadi oke. Apa voucher. Voucher. Yang penting communication, ya nggak sih? Ya, communication, tapi communicationnya kalau bisa harus yang yang impactful kayak gitu. Ya, yang penting maksudnya meaningful and impactful, dan pastinya tadi kayak telling all your story kepada customer kalian ya. Correct. Oke, the next one is yang paling penting banget tapi sering banget dilupakan usaha-usaha. Itu adalah manajemen. Apalagi manajemen keuangan. Jadi aspek apa aja sih yang paling penting dilakukan sebuah usaha? Ini ke Bapak Daniel dulu deh. Manajemen. Ya, gue siap banget jawab pertanyaan ini karena gue nggak tahu apa-apa tentang ini dan gue udah siap untuk mencatat. Tapi tadi tapi udah nanti akan dibantu tuh, tadi ada bakal diinvest kan manajemen data. Tadi udah di Yes, big data management. Tapi kalau misalnya dari gue sebenarnya gue tahu sekarang kelemahan terbesar gue adalah seorang creator, gue adalah seorang inovator, tapi I'm a very bad manager. Jadi gue nggak bisa manage people. I know I'm a leader, but gue harus sadar kalau I'm not a boss. Sehingga gue actually mempercayakan soal manajemen, office day to day dan lain-lain ke partner gue. Dan I think that's very important as a leader, that you should know your strength and your weakness. Karena gue nyoba setiap hari datang mulai act managerial, gue kan CEO Dem Alif Indonesia gitu. Tapi ternyata gue malah mengacaukan semuanya. Ketika gue bilang sama tim gue, guys, gue baru dengar sebuah podcast soal leadership, kayaknya manajemen itu adalah weakness gue gitu. Mereka ketawa, man. Ya ampun, akhirnya Bapak ngerti juga. Ya, oke, ya, you guys go ahead. Dan akhirnya kita hire a professional to become the GM, to run the business, dan gue tetap sebagai visionernya gitu. Gue sebagai bridging the company to other people and everything. Gue yang jadi creatornya gitu. Karena I think we have to be able to sacrifice, kita mengorbankan ego kita demi kelangsungan perusahaan kita. Sehingga akhirnya gue mundur dan gue mempercayakan ini kepada orang. Kayak gitu sih. Ya, jadi ini penting banget ya manajemen, karena kita mungkin juga nggak bisa kerjain apapun sendiri. Ya kan, jadi kalau kita mikirin dari A sampai Z sendiri, satu kepala, kayaknya kita bisa pontang-panting nih, ya kan. Jadi kalau misalnya mau berkembang, automatically kita harus punya kepala lainnya lah untuk kasih input ke kita. Gimana Pak Sandi? Kalau misalnya untuk manajemen ini, kira-kira apa yang harusnya dilakukan sebuah usaha? Benar banget. Bahwa knowing your strength and weakness is the first step for you to manage your business. Dan management is an art of allocating resources, mengalokasikan sumber daya yang kita punya dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, saya kebetulan juga kan I was a professional. Saya ini manager tadinya, dan I thought that I was gonna become a karyawan dan ended up hopefully jadi direksi. Tapi kan I lost my job waktu tahun 97. I was terminated from my job, di PHK gitu. Dan akhirnya I had to start by accident my own consulting firm, focusing on financial restructuring. Jadi, had it not for the crisis in '97, I probably would stay with that investment company and never started my own business. Jadi, dengan krisis tahun 97 itu, then I step out of my comfort zone, mulai sebagai entrepreneurs. And throughout this 20 years, I learned bahwa
ya seseorang itu nggak punya expertise di semua hal. My expertise is in finance and investments. Jadi in terms of productions, in terms of operation, in terms of marketing, itu ada yang lebih expert dari my own role. So kalau diklasifikasikan, I'm more of an entrepreneur compared to manager. Jadi, and being an entrepreneur itu tadi kan pertama is inovasi, kedua itu actually risk taking, dan ketiga adalah proaktif. So I fill up this role about taking risk and being proactive, connecting opportunities with capital dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau sukses usaha kita, ya kita perlu managers yang disiplin untuk mengelola sumber daya yang kita miliki. Dan ya kadang-kadang the best managers itu nggak tampil di depan publik, mereka ada di belakang layar, mereka kerja betul. Ya kayak seorang artis gitu ya, dia kan harus punya management team yang kuat. Kalau nggak, mereka ya si artis ini akan kelabakan gitu ngurus. Dia mesti perform juga, dia mesti ngurusin keuangan, dia mesti ngurusin pengelolaan waktu dan sebagainya. Jadi yang menurut saya harus difokuskan adalah mengalokasikan sumber daya itu sebagai seorang manajer yang baik. Dan ya pada saat ini kita butuh sih, tadi kita bicarakan, we have the best innovations, the best of ideas. Tapi begitu dieksekusi, masuk ke manajemen, masuk ke bagaimana kita menstruktur secara institusionalisasi daripada produk kita, ini banyak miss-nya. Karena the inability of companies and brand to hire good managers. Dan disinilah kenapa menurut saya ini juga penting banget manajemen dalam kita pengelolaan usaha kita. Kalau misalnya nih ada usaha yang misalnya cuman ada 2 orang gitu, dan dia nggak punya ya skill management lah gitu. Kira-kira dia harus start gimana nih, Pak Sandi? Kalau UKM itu kan basically you are master of everything, you are chief everything officers gitu, CEO. Tapi at one point of time, begitu usaha kita menapak menjadi besar, kita mesti invest in people. Dan salah satu caranya kita untuk membesarkan usaha kita, ya kita mesti let go of certain functions of our business ke orang-orang yang profesional. Mereka ini beda sama entrepreneur, mereka orang kerja, memang mereka kerja, mereka tugasnya itu secara disiplin mengelola sumber daya yang perusahaan itu miliki, dan kita harus hargai profesional kita. Dan kadang-kadang saya sebagai entrepreneur di overrule oleh manajer-manajer kita, Pak nggak bisa gini, Pak nggak bisa gini ya. Saya akhirnya setelah beberapa kali kejeblos karena overrule my own management, saya akhirnya menjadi orang yang sangat percaya with my own people. Jadi kalau my management say that this is no sir, you cannot go this way, ya saya ikut gitu. Dan it's part of being a successful entrepreneur is trusting the recommendations of your own management team. Wow. Oke. Ada tambahan, Daniel? Wow, I think yang tadi Pak Sandi bilang benar banget, dan menurut gue ini dari pengalaman pribadi ya. Jadi istri gue dia suka banget sebenarnya baking, dia suka banget baking cake, love baking cake. Dan setiap kali ada orang datang, tamu datang, dia bake the cake untuk orang-orang, dan semua orang begitu datang makan gitu yang wah enak banget, lu harus bikin bisnis nih, lu harus jual nih karena kuenya enak banget gitu. So she did. Jadi akhirnya dia sama 2 temennya bikin sebuah bisnis perusahaan untuk cake baking business gitu ya, dan namanya Ladies Who Bake, dan produknya adalah cherry crumble. Nah, ketika dia udah mulai bikin seperti itu, yang tadinya dia passionate banget sama baking cake,
itu karena bisnis. Tiap hari yang tadinya dia cuma bikin satu, habis itu 10 orang datang, sekarang dia harus bikin 10 cake terus setiap hari, and it becomes overwhelming. Dan ternyata kita baru sadar kalau misalnya dia nggak punya sistemnya buat itu kan, dia nggak punya orang-orangnya, dia mikir passion dia bisa dibikin bisnis. Nah, udah deh, enak nih, I'm just working my passion. Tapi ternyata kalau misalnya lu mempunyai passion dan lu pengen buat bisnis dari passion lu, you need to hire the right people, the business people untuk managing your passion. Sehingga lu benar-benar bisa terus stay inovatif, lu bisa stay creative, dan biar yang bisnis manajemennya itu diurusin sama professionals kayak tadi Pak Sandi bilang gitu. Which I totally agree, karena sama kayak ya itu ya. Dan akhirnya si istri gue cabut, dan dia kayak sempet berapa tahun nggak masakin gue kue gitu karena dia trauma bikin kue. Tapi akhirnya dia udah balik lagi sih. Dia udah overcome that. Oke, kita udah menyentuh juga nih the last actually strategi yang harusnya dipunyai oleh suatu usaha, yaitu tadi kita udah ngobrolin sedikit, yaitu SDM ya. Gimana caranya kita bangun tim yang kuat gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita nih resources-nya tuh terbatas gitu, kayak pengetahuan terbatas, ataupun ya mungkin modal juga untuk hire ya tukang masak juga terbatas gitu kan. Mungkin ada cara lain selain kayak misalnya hiring orang, mungkin kolaborasi gitu. Kalau dari Pak Sandi Uno. I think gue tuh di bisnis investasi kan dulu, investasi keuangan, and we deal with numbers, a lot with numbers, projections, and at one point of time I realized gitu loh bahwa when we try to hit a certain returns atau imbal hasil investasi yang baik itu, actually the nuts and bolts 90% lebih itu kesuksesan daripada satu investasi adalah milih orang. Dan selalu gue tanya, oke, kita mau investasi ini, siapa yang ngejalanin? Misalnya sama di bisnis batubara, itu kita bermitra sama Pak Teddy Rahmat, sama misalnya sama Pak Boy Thohir gitu. Kita harus completely percaya gitu sama mereka dari segi 3 hal menurut saya ya. To select a partner untuk membangun SDM itu kita ngelihat 3 hal. Pertama, integritas. Integritas ini is non-negotiable. Orang-orang yang gabung sama grup kita harus punya the highest level of integrity. Yang kedua adalah tentunya tingkat kecerdasan, intellectual ability. Jadi orang-orang yang cerdas ini akan memudahkan kita untuk mengelola usaha kita lebih baik. Dan yang terakhir adalah people with energy, yang selalu datang dengan tadi passion, dengan energi level yang membuncah-buncah itu, yang nggak ada capeknya, yang selalu punya drive yang luar biasa, datang ke kantor paling pagi, pulang paling malam, memberikan yang terbaik 100% buat effortnya buat usaha kita. Nah, 3 hal ini yang paling penting menurut saya untuk kita membangun SDM. Dan saya yakin kunci kesuksesan dunia usaha kita, termasuk membangun brand, membangun usaha-usaha yang nanti akan sejajar dengan Louis Vuitton atau Zara, itu ya balik-balik ke SDM. Makanya saya selalu fokus bahwa untuk kita punya struktur ekonomi yang kuat, pendidikannya kita mesti benerin. Karena dengan sistem pendidikan kita yang baik, kita akan punya SDM yang kuat dan meningkatkan daya saing kita. Gitu, Sarah. Berarti emang kalau misalnya untuk memilih sebuah tim yang baik itu diperlukan integritas, intelektual, dan juga energi. Nggak penting cuman intelektual aja ya. Jadi itu kayak ya agak-agak susah-susah gampang ya untuk. Iya. Dan kalau nggak ada integritasnya, you can forget about the other two gitu. Percuma gitu. Orang pinter
punya drive tapi nggak punya integritas, mati kita. Bisa dibawa tarik bisnis kita gitu. Jadi intinya dibawa kabur uang. Uangnya banyak ya yang mau dibawa kabur. Danielnya mana nih? Daniel lagi bobo. Tadi dia agak-agak bad connection, terus jadi harus. Iya nih, signal gue nggak lagi. Nah, akhirnya masuk lagi. Signal gue unstable. Nih, tadi Pak Sandi bilang stable. Udah stable? I hope so. Oh, we can hear you. Oke. Okay. Jadi tadi Pak Sandi bilang kalau misalnya untuk mendapatkan tim itu harus mempunyai integritas, intellectual ability, sama energi yang passion gitu loh. Kayak lo passionate sama si I Love Indonesia ini. Jadi kalau misalnya, mungkin kalau lagi susah-susah karena passionnya ini, ya bisa terus berjuang gitu kan. Nggak penting cuma pintar doang gitu kan. Kalau I absolutely agree. Gila, ini benar-benar tricky banget ya SDM itu ya. It's very tricky. Oh my God. You know, the more your business grows, lo harus lebih punya banyak orang, banyak SDM, and it's more people drama yang lo harus manage. Itu dia kenapa gue kayak nggak betah sama manajemen. Akhirnya gue kayak, okay, I cannot stand people. Tapi kayak itu beneran deh. When the business grows gitu ya, lo harus semakin bijak, lo harus mempunyai semakin banyak wisdom to hire the right people gitu. Dan itu nggak mudah. Tapi gue berusaha banget untuk gimana caranya meningkatkan mereka juga gitu. Jadi kita sering banget kayak setiap minggu sebisa mungkin di Dhamma Love Indonesia kita ngadain book club di mana kita ngebahas tentang sebuah buku sehingga kita bisa diskusiin itu dan you know mereka para tim kita juga bisa belajar sesuatu yang baru, mereka juga menjadi meningkat kayak gitu karena untuk meningkatkan sebuah bisnis, kita harus meningkatkan orang-orang di dalam bisnis kita gitu. Jadi gue fokusnya meningkatkan si SDM gue, menambahkan mereka skill-skill baru, sehingga ketika mereka meningkat, ya bisnis itu otomatis akan meningkat juga deh. Tapi don't focus on meningkatkan bisnis dulu dan lu cambuk orang-orangnya, tapi lebih ke meningkatkan orangnya sehingga bisnis lu ikutan meningkat gitu sih. Oke, keren banget guys. Thank you so much. Sekarang kita mau menuju ke Q&A ya. Udah banyak nih pertanyaan. Yang pertama dari anak mall. Awal-awal Dem I Love Indonesia, saya lihat menjual kaos dan topi. Bagaimana cara Dem I Love Indonesia bisa bersaing dengan harga yang di atas rata-rata? Itu berarti ke Daniel nih. Ya, emang benar kayak kita sebenarnya di Dhamma Love Indonesia sendiri itu harganya di atas rata-rata distro yang lain ya. Dan gue bersyukur banget orang tetap loyal dan bukannya apa, tapi banyak orang yang ketika kita ngobrol, mereka sampai nabung untuk membeli baju Dhamma Love Indonesia gitu. Yes, bajakannya ada, tapi for some reason orang-orang yang emang cinta banget sama Dhamma Love Indonesia dan nge-support visi kita, itu malah kayak, oh gue mendingan nabung aja deh untuk membeli si baju Dhamma Love Indonesia yang asli gitu kan. Udah pasti kita sebisa mungkin memberikan customer service yang terbaik, udah pasti kita bisa memberikan standar kualitas baju yang terbaik juga. Ketika ada pilihannya, Neil, lu mau Katun 30S yang lebih murah atau yang lebih mahal, udah pasti gue akan pilih yang lebih mahal gitu. Karena gue pengen kayak orang-orang tetap mendapatkan standar benchmark sama seperti ketika mereka membeli baju kualitas internasional gitu misalnya. Kayak misalnya di Zara, H&M, mereka bisa ngerasain pakai baju Dhamma Love Indonesia gak kalah sama pakai baju itu. Dan udah pasti yang tadi gue bilang ada si storytelling. Storytelling ini adalah added value banget. Jadi ketika mereka pakai baju Dhamma Love Indonesia, mereka bukan cuma sekedar memakai kaos, tapi mereka memakai sebuah kebanggaan tersendiri. Mereka adalah salah satu bagian dari ratusan ribu orang yang telah menyuarakan
damn I love Indonesia gitu. They're part of something bigger. Dan storytelling itu yang terus kita gaungkan terus sehingga orang-orang itu sebisa mungkin mereka merasa they're part of something big dan harganya udah nggak dipeduliin lagi sama mereka. They become part of a movement. Kayak gitu sih. Berarti itu salah satu tadi kayak differentiation advantage ya. Jadi dia bisa menjual dengan harga yang premium karena ya memang dia menjual si visi dan storytelling ini, guys. Kalau gitu sekarang kita pertanyaan untuk Bapak Sandi, guys. Uno yang udah manyun-manyun. Dari Vanessa Gunawan. Hai Pak, I don't know if you remember me. Tuh. But I interned for you in Saratoga about 4 years ago. Glad to be able to watch you speak on this live event. My question is, with your experience building the OKOC movement, what do you see as the biggest, most common mistake made by Indonesia's UMKM that we can fix? Thank you. I always worry when somebody says, I don't know if you remember me. then oh God, but Vanessa, I remember you. Yes. Good, Vanessa. You're one of the brightest intern that towards the end of my career in the investment world that I have come across. Jadi, wow. OKOC movement ini sekarang sudah is more established and because we have about 400,000 entrepreneurs within the network, jadi kita bisa juga punya data-data dan data yang paling signifikan yang kita lihat sebagai masalah utama dari para entrepreneur atau would-be entrepreneur adalah mereka selalu menganggap bahwa permodalan, bahwa memulai usaha itu harus punya modal. Modal itu modalnya uang. Padahal sebetulnya kalau kita punya kekuatan dari satu pemikiran, ide, maupun juga solusi, kita punya jejaring, kita punya network, and kita punya etos kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas. I've seen business yang dengan modal sangat minim bisa menjadi usaha yang besar. Dan saya bicara dari pengalaman saya sendiri juga. Waktu kita memulai usaha yang akhirnya menjadi Saratoga ini dan some other group that I created, kita memulainya tidak dengan modal yang besar, tapi kita melihat peluang. Peluang itu kita bisa bidik, identify, and we slice and dice the opportunity. We bring in other people money. We actually take this opportunity to the next level dan akhirnya bisa menjadi satu bisnis yang penuh kebermanfaatan. Nah, bagi saya, kalau kita bisa fix dengan this OKOC movement untuk menyiapkan mindset daripada para entrepreneur itu adalah untuk melihat dulu peluangnya. Jangan tiba-tiba bilang, kita nggak bisa mulai karena nggak punya modal. Gitu. Itu adalah is going to be a very big achievement from our movement to create jobs through this entrepreneurial movement. Jadi common mistake dari UMKM itu awal-awalnya adalah wah udah down dulu karena nggak ada modal gitu. Sedangkan kalau misalnya nggak punya modal pun tuh masih bisa juga berkembang asalkan kita pintar-pintar menargetkan strategi kita nih, kita harus pivotin kemana aja gitu ya Pak ya. That's right. Oke, next question dari Indian Sindian. Kalau kita sudah punya brand, kemudian kita pivot ke atau shifting produk, bagaimana tips dan trik untuk mengangkat brand yang masih satu payung dengan brand kita sebelumnya? Nah, ini mungkin siapa yang mau jawab duluan? Saya. Daniel dulu. Pak Sandi deh. Soalnya ada contoh. Pak Sandi deh. Ya udah Pak Sandi deh.
Oke, buat Indian Dian, jadi ini managing multiple brands juga saya punya pengalaman yang very difficult karena kita tuh lagi mau mentarget dan mensegmen daripada produk-produk kita sesuai dengan kekuatan daripada brand-brand tersebut. Dan I always believe bahwa kalau kita meng-create satu, jangankan brand lah, satu usaha itu harus base daripada kebutuhan pasar. Nah, saya ngelihat bahwa untuk kita bisa shifting atau pivot itu harus ada perubahan cukup signifikan atau peluang yang tiba-tiba muncul. Misalnya nih, pandemi COVID-19. Tiba-tiba keadaan pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan new realities, new normals. Dan disinilah kita harus mengidentifikasi produk-produk yang under the new normal ini tiba-tiba menjadi incaran daripada pasar. Jadi kalau kita lihat misalnya frozen food suddenly become now very very strong category of product yang dimintakan dan banyak sekali yang menyatakan wah brand gua nggak cocok nih untuk frozen food. Misalnya dia jualan frozen food tapi yang brandnya asosiasi dengan makanan-makanan yang seger, yang panas gitu. Nah disinilah you need to be creative in separating your own brand. Istilahnya disapih gitu loh. Disapih, dipisahkan, from my experience, get a completely separate team, a dedicated team yang mengelola brand tersebut karena brand itu adalah you need its own DNA. Dan kalau misalnya kita nggak hati-hati, kita nggak akan bisa menurture this new brand yang kita pivot. Jadi bring a separate discipline into this new brand sesuai dengan adaptasi kepada kenormalan baru. Dan menurut saya inilah ujian di mana setiap pengusaha atau entrepreneur maupun brand developer, brand creator itu harus mampu untuk survive. Dan situasi seperti pandemi COVID-19 ini akan separate good brand creator from a so-so brand creator. Jadi harus selalu kreatif dan juga fleksibel, juga siapkan tim yang berbeda dibandingkan sebelumnya gitu ya Pak Sagi. Ya. Oke, kalau gitu kita ada pertanyaan lagi nih dari yang terakhir ya. Apa yang membuat UMKM mikro hanya memiliki kurang lebih 1% untuk naik menjadi kelas yang kecil? Apakah itu hanya mengenal modal saja atau faktor lainnya seperti literasi dalam bisnis, marketing, finance, dan bagaimana cara mengedukasi secara nyata untuk meningkatkan usaha mikro? Ya, berarti ini OKOC mungkin yang Pak Sandi dulu lagi. I wish I would know the answer karena the answer itu will be basically the secret sauce atau formula untuk memperkuat ekonomi kita. Karena kan dari mikro tadi presentasinya Sarah udah jelas banget bahwa yang banyak ini yang mikro dan ultra mikro. Dari 64 juta itu yang kecil dan menengah hanya sedikit. Nah memang ini it's a combination, business, marketing, finance, opportunities, SDM, dan lain sebagainya. Menurut saya, we need to survive through ecosystems. Dan kalau kita bisa bangun ecosystems, dan OKOC itu is one effort to build an ecosystems, ini kita akan mampu untuk menaik kelaskan dari ultra mikro menjadi mikro, mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah. I've gone through it. Dan memang nggak ada formula yang is a cookie cutter formula gitu loh. Tergantung usahanya. Dan saya mungkin Mas Jonathan
I'm still learning. Dan ya sesi-sesi seperti ini, like today I learned from Daniel gitu loh. His experience building Damn I Love Indonesia. Dan menurut saya kita harus terus belajar sebagai bagian daripada continuous improvement untuk memastikan teman-teman UMKM ini bisa naik kelas. Karena saya sedih nih, this is my last point of the day ya, bahwa kita tuh bangga dengan jumlah UMKM yang banyak, 64 juta, tahun depan mungkin 66 juta, tahun depannya 67 juta. Not knowing bahwa UMKM kita ini adalah they become UMKM atau usaha mikro because of lack of formal jobs. They become entrepreneurs by necessity, bukan by design. Kalau menjadi entrepreneurs by design itu dia bisa cepat naik kelasnya. Tapi kalau entrepreneurs by necessity, misalnya dia jualan kuliner di satu pojok 10 tahun yang lalu dan akan terus ada di 10 tahun ke depan, ini menunjukkan bahwa kita nggak mampu untuk meningkatkan kelas mereka. So it takes collective efforts from government, business group, including juga the people, akademisi untuk sama-sama kolaborasi untuk meningkatkan kelas. Jadi ke depan kita akan melihat angka UMKM ini turun dari 64 juta jadi 50 juta, jadi 40 juta, jadi 30 juta. Karena when I look at developed countries, their UMKM itu nggak pernah lebih dari 30 juta. Hanya Indonesia aja yang tiap tahun nambah terus UMKM-nya. So this is a lesson learned. Mudah-mudahan Pak Teten, Pak Menteri Koperasi dan UMKM bisa menangkap kegalauan ini dan dia punya program untuk meningkatkan kelas daripada UMKM kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yonatan ini. Okay, that's amazing, Pak. I think that's a very mind blowing and very insightful ya. Saya sendiri juga baru ngeh juga, iya juga ya. Kita mempunyai UMKM terbanyak itu bukan artinya sesuatu yang kita banggakan gitu. Maksudnya usaha mikro, bukan menengahnya gitu. It's wow, thank you so much. I also learned from you. I also learned from Sarah tadi dari presentasinya juga, and this is just amazing. It's an amazing session. Thank you so much guys. Kalau gitu kita karena Pak Sandi ada keperluan lain, jadi saya mau recap dulu mungkin secara cepat. Kita udah belajar dari narasumber kita bahwa untuk membangun sebuah usaha itu untuk mendapatkan nilai lebih yang tadi saya sebut sebagai competitive advantage, yang punya cost advantage dan juga differentiation advantage, itu kita harus mempunyai strategi berinovasi, branding, marketing, management, dan mengatur sumber daya manusianya kita. Last but not least, please kasih saya closing statement dong, saran untuk menyikapi tantangan dalam berbisnis. Kalau gitu dari Daniel dulu. Tantangan itu terjadi untuk semua orang. Gua, Pak Sandi juga, gue yakin banget masih mendapatkan tantangan-tantangan dalam berbisnis. Dan mungkin sekarang ini yang lagi nonton dari segi UMKM dan lain-lain pun juga pasti mempunyai tantangan-tantangan tersendiri. Everybody goes through the tantangan. Kita semua mempunyai goal yang sama. Goalnya adalah menjadi sukses, menjadi perusahaan yang lebih baik lagi atau mungkin go internasional. Tapi yang membedakan, kayak tadi Pak Sandi juga bilang, membedakan good and great entrepreneur adalah disiplin mereka dalam melaksanakan bisnisnya, disiplin kepada diri mereka sendiri, bagaimana mereka disiplin berinovasi, disiplin untuk melakukan improvement every single day, every single time, untuk membiasakan diri mereka untuk jangan terlalu nyaman di comfort zone itu gitu. So I think I learned so much, and thank you again for Jarvis. Kayak sekarang nih kita punya kesempatan bisa kerjasama dengan seorang Sandiaga Uno that I really look up to, bukan cuma dari segi lari aja, tapi dari segi bisnis dan semuanya juga gitu. So thank you so much again for this session. Pak Sandi, gimana untuk sarannya nih menyikapi tantangan dalam berbisnis? I think it's 2 words basically: be grateful and be patient. Bersyukur dan bersabar.
Karena kalau kita berbisnis, tantangan itu is a given. Kita akan dapat tantangan dalam setiap tarikan nafas kita. Wah, bagus banget nih, jadi galau. So you just have to be grateful that the Lord Almighty have given you so much opportunities, so many potentials. Dan be patient. If your target is not yet achieved, ya kita bersabarlah. Karena kita yakin roda itu berputar dalam berbisnis. Sekali-sekali kita di atas, kalau di atas kita bersyukur, tapi jangan terlalu jumawa, karena kita harus lihat ke bawah, sebentar lagi kita di bawah. Begitu kita di bawah, jangan terlalu galau, jangan terlalu memaki suasana atau mencaci keadaan, tapi kita melihat ke atas, bersabar, karena sebentar lagi kita juga akan ada di atas. Jadi itu dua saran saya, bersabar dan bersyukur. Mudah-mudahan usaha kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini bukan hanya bisa survive, tapi bisa prosper ke depannya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Sandi dan Daniel. Last but not least, ada statement dari Howard Schultz, di mana kalau dalam tantangan ini kita pasti mendapatkan jati diri kita. Jadi jangan pernah putus asa, selalu berjuang. Semoga kita berhasil. Oke, sampai ketemu di Business Talk selanjutnya. Jangan lupa @Jarvis Advisory dan Edia untuk mendapatkan update-nya. Bye-bye guys. Makasih Pak Sandi, makasih Daniel, makasih audience. Good luck. Thank you so much. Bye guys. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you.